AC Milan dan agen Theo Hernandez sepakat perpanjangan kontrak harus segera diselesaikan. David Calabria berpotensi jadi kapten terbaru AC Milan yang pergi secara gratis. AC Milan pertimbangkan bawa pulang Brahim Diaz di bulan Januari. AC Milan dan agen Theo Hernandez sepakat perpanjangan kontrak harus segera diselesaikan. AC Milan dan Theo Hernandez tampaknya semakin dekat dalam negosiasi pembaruan kontrak sang bek kiri. Hernandez, yang telah menjadi sosok penting bagi Rossoneri, kini menuntut kenaikan gaji yang cukup signifikan. Dengan kontrak yang akan diperpanjang hingga 2029, kedua pihak tampak setuju bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut demi kepentingan bersama. Theo Hernandez minta kenaikan gaji hingga 7 euro juta. Theo Hernandez, yang saat ini memperoleh gaji tahunan sekitar 4 juta euro, diharapkan mendapat kenaikan menjadi 7 juta euro plus bonus. Menurut Tuttosport, baik Milan maupun agen Theo, Manuel Garcia Quilon, telah sepakat bahwa perpanjangan ini menjadi prioritas dan harus selesai sebelum bursa transfer musim panas. AC Milan tentunya berusaha mempertahankan salah satu bek kiri terbaik Serie A ini, meskipun Theo Hernandez sempat menunjukkan performa inkonsisten musim ini. Belajar dari negosiasi kontrak Leao, proses negosiasi ini mengingatkan kita pada pembaruan kontrak Rafael Leao, yang sempat memakan waktu tetapi akhirnya membuahkan hasil yang baik bagi klub dan pemain. Seperti kasus Leao, Milan perlu menyelesaikan rincian terakhir dalam waktu dekat demi menjaga stabilitas dan memperpanjang ikatan dengan pemain kuncinya. Meski demikian, Theo perlu menunjukkan konsistensi yang lebih baik di lapangan. Penampilannya yang fluktuatif telah menjadi catatan. Namun jika ia mampu meningkatkan performa, perpanjangan kontrak ini bisa menjadi keuntungan besar bagi klub. David Calabria berpotensi jadi kapten terbaru AC Milan yang pergi secara gratis. Kapten AC Milan, David Calabria, diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim dengan status bebas transfer. Meskipun mengenakan ban kapten, pemain yang telah lama membela Rossoneri ini tidak lagi menjadi pilihan utama di lapangan. Dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, negosiasi perpanjangan kontrak Calabria telah terhenti, mengisyaratkan kepergiannya yang hampir pasti. Tren pergantian kapten di AC Milan, situasi Calabria mengingatkan pada kasus dua kapten sebelumnya, Riccardo Montolivo dan Alessio Romagnoli, yang juga meninggalkan klub dengan status bebas transfer. AC Milan kini cenderung lebih fleksibel dalam urusan ban kapten, mengingat dalam satu dekade terakhir, beberapa kapten telah berganti tanpa harus menjadi pemain inti. Saat tim meraih Scudetto, Romagnoli, misalnya, tidak berada di barisan bek utama karena performa yang menurun dan cedera. Kondisi serupa kini terjadi pada Calabria, di mana Emerson Royal lebih diandalkan di posisi bek kanan. Bagi penggemar Rossoneri, kepergian Calabria tentu akan membawa dampak emosional. Selain berpengalaman dan memiliki ikatan kuat dengan klub, nilai pasar Calabria diperkirakan sekitar euro 10-15 juta. Kehilangannya tanpa keuntungan finansial tentu menjadi kerugian bagi Milan. Keputusan ini menjadi perhatian, terutama di kalangan penggemar yang menghargai loyalitas Calabria terhadap klub. AC Milan pertimbangkan bawa pulang Brahim Diaz di bulan Januari. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan Brahim Diaz kembali ke San Siro pada bursa transfer Januari. Pemain Maroko yang kini jarang dimainkan di Real Madrid itu menjadi alternatif potensial bagi Milan untuk memperkuat posisi playmaker. Dengan statusnya sebagai pemain buangan di bawah pelatih Carlo Ancelotti, Diaz tampaknya tidak lagi memiliki peran utama di klub Spanyol tersebut. Hubungan erat Diaz dengan AC Milan dan kenangan masa lalu. Brahim Diaz sebelumnya menjalani masa pinjaman 3 tahun yang produktif bersama Rossoneri, dengan total 124 penampilan dan 18 gol. Termasuk gol penting dalam petualangan Liga Champions musim 2022/23. Kepulangannya juga akan disambut hangat oleh para rekan setim lamanya, khususnya Theo Hernandez, sahabat karibnya. Kebersamaan di Milan tampaknya telah meninggalkan kesan positif bagi Diaz.
dan atmosfer yang nyaman itu bisa menjadi alasan kuat untuk kembalinya sang gelandang ke Italia. Real Madrid dan masa depan Brahim Diaz musim ini, Brahim Diaz tampak semakin terpinggirkan di bawah Ancelotti, dengan hanya 2 kali menjadi starter di La Liga dan tidak tampil sama sekali di Liga Champions. Musim lalu, pemain 25 tahun ini mampu mencetak 12 gol dari 44 penampilan, statistik yang cukup impresif. Namun, perubahan taktik di Real Madrid musim ini membuat waktu bermainnya berkurang drastis, sehingga dia mungkin mempertimbangkan opsi pindah guna mendapatkan menit bermain lebih konsisten. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, telah menurunkan Christian Pulisic sebagai gelandang serang dalam beberapa laga, namun aspek defensifnya masih diragukan. Dengan opsi pemain lain seperti Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze, dan Noah Okafor, Rossoneri memang memiliki kedalaman skuad, namun kembalinya Diaz tetap dianggap sebagai peluang strategis. Jika Diaz tersedia dengan syarat yang menguntungkan, Milan mungkin akan bergerak untuk mengamankan jasanya di bursa transfer musim dingin mendatang. Meski belum ada keputusan resmi, Il Diavolo Rosso akan terus memantau perkembangan situasi Brahim Diaz di Real Madrid. AC Milan, Inter dan AS Roma rebutan tanda tangan Federico Chiesa. Federico Chiesa mungkin segera kembali ke Serie A, dengan AC Milan, Roma, dan Inter Milan menjadi klub yang berpotensi merekrut pemain Liverpool itu. Menurut laporan calciomercato.com, masa adaptasi Chiesa di Liverpool tidak berjalan mulus, dan ketidakjelasan terkait kondisinya membuat kemungkinan kepulangannya ke Italia semakin nyata. Tantangan adaptasi dan kondisi cedera pemain sayap berusia 26 tahun itu belum sepenuhnya pulih dari cedera sejak meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Liverpool. Kondisi cederanya masih dipantau, dan proses adaptasinya juga mengalami kendala. Liverpool telah menginvestasikan 12 juta euro, ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus, dengan kontrak hingga Juni tahun 2028. Namun, dengan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia 2026, Chiesa dilaporkan terbuka untuk mempertimbangkan pindah lebih cepat jika situasinya di Anfield tidak membaik. Milan, Roma, dan Inter, klub peminat Chiesa AC Milan, Roma, dan Inter menjadi 3 klub Italia yang tengah menunggu perkembangan kondisi Chiesa. Ketiga klub tersebut menginginkan Chiesa untuk memperkuat serangan dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Milan dan Roma menilai Chiesa bisa menjadi tambahan kekuatan penting. Sementara Inter, yang sejak lama mengagumi bakat Chiesa, juga memantau situasinya dengan seksama. Formula pinjaman dengan opsi pembelian secara finansial, Chiesa memiliki gaji 7,5 juta euro bersih per tahun, yang tentu menjadi pertimbangan bagi klub-klub Italia. Skema yang memungkinkan Chiesa kembali adalah melalui pinjaman dengan opsi pembelian, sehingga memungkinkan Milan, Roma, atau Inter menilai kembali kontribusinya sebelum membuat komitmen permanen. Jika rencana transfer ini terlaksana, gaji Chiesa mungkin akan mengalami penyesuaian yang lebih sesuai dengan struktur gaji di Serie A. Langkah ini masih dalam tahap awal, namun kepulangan Chiesa ke Italia akan menjadi sorotan penting di bursa transfer musim dingin mendatang.